Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik, inayah dan bimbingannya Allah mudahkan kita untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan materi tafsir kita dari surat Al-Jin, dan kita sampai pada ayat yang ke-10. Itulah firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang diinginkan kepada siapa yang di bumi, atau Rabb mereka menghendaki kebaikan, jalan yang lurus atau petunjuk. Pada ayat ini Al-Jin yang merupakan alamun ghaibi, alam yang gaib, yang tidak kita ketahui kecuali dengan wahyu. Yang jin merupakan salah satu di antara makhluk Allah yang Allah ciptakan dari api, yang termasuk merupakan perkara gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Dan untuk mengetahui tentang mereka dengan cara wahyu. Maka di antara berita tentang jin, ketika terjadi perubahan di langit, maka mereka langsung mengetahui tentang hal itu, menunjukkan annal jin anna fil jinni fatalah, bahwasanya jin memiliki kecerdasan. Ketika melihat sesuatu kejadian, ketika mendapati suatu perubahan yang ada di langit, maka mereka mengatakan kami tidak tahu. Menunjukkan jin tidak mengetahui perkara yang gaib. Mereka mengatakan, apakah keburukan yang ingin dikehendaki kepada siapa yang di bumi, atau Rabb mereka menginginkan suatu kebaikan bagi mereka. Ketika melihat suatu perubahan yang ada di langit, mereka memahami bahwasanya pasti ada sesuatu yang terjadi di bumi. Apa kejadian itu? Mereka tidak tahu kejadian apa. Yang pasti apakah kejadian syarr, sesuatu yang buruk, atau rasyad, sesuatu kebaikan, khair. Dan dalam ayat ini menegaskan tentang adab, bahwasanya jin beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika menyebutkan tentang keburukan, maka tidak disandarkan kepada Allah. Dan padahal Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan. Allah Maha menciptakan, ada sesuatu yang baik, ada yang tidak baik, sebagai bentuk ujian. Walaisa syarru ilaih, namun keburukan yang mutlak tidak disandarkan kepada Allah. Sehingga bangsa jin ketika menyebutkan tentang keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah, ta'adduban, sebagai bentuk adab. Adab kepada yang maha besar, Raja, Tuhan yang memiliki segala-galanya.
Namun dalam perkara kebaikan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan am arada bihim rabbuhum rasyada, atau Rabb mereka menginginkan kebaikan pada mereka. Summa akhbaru an anfusihim. Setelahnya mereka menceritakan tentang keadaan yang ada pada bangsa jin. Mereka mengatakan wa anna minna salihuna wa minna duna dzalik. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh. Wa minna duna dzalik, dan di antara kami ada yang selain itu. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini banyak macam dan jenisnya. Pada ayat ini menegaskan tentang keadaan bangsa jin. Bangsa jin itu banyak macam dan jenisnya. Mereka berkelompok-kelompok sebagaimana manusia. Manusia itu berbeda-beda, bermacam-macam, masing-masing menempuh jalannya. Ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang shadiqun, jujur dalam keimanan, ada yang munafik. Demikian juga persis seperti ada pada bangsa jin. Dan ketika mereka menceritakan tentang apa yang ada pada bangsa jin, mereka mengatakan kita ini ada yang soleh, selain kita ada yang selain itu. Apa maksudnya? Tidak soleh. Namun bangsa jin talatufan, sebagai bentuk ucapan yang lembut. Lawan daripada soleh, ya, tidak soleh. Lawan orang yang sholat, ya, yang tidak sholat. Lawan daripada orang mukmin, maka selain mukmin, musyriknya, kafirnya, munafiknya, fasiknya, ahli maksiatnya, dan seterusnya. Namun bangsa jin talatufan, mereka berkata-kata yang lembut. Seakan-akan memberikan pesan kepada kita bahwasanya bagaimanapun keadaan itu tidak baik-baik saja, masih akan ada di tengah-tengah mereka ada orang yang baik. Kebaikan dan keburukan itu senantiasa ada. Bagaimanapun banyaknya keburukan di tengah-tengah kita, masih akan ada di tengah mereka orang-orang yang baik. Sebagaimana bangsa jin menceritakan tentang mereka. Dari kami ada orang-orang yang baik, dan selain itu, dan dari kami ada yang selain itu. Maka makna selain itu, baik itu lawannya atau tingkatannya dalam kebaikan pun bertingkat-tingkat. Wal jinnu wal insu mutafawituna fis shalah. Di kalangan jin dan manusia, kalangan jin seperti manusia, mereka bertingkat-tingkat dalam kebaikan. Sehingga dari ucapan bangsa jin kita belajar tentang talatuf bil aqwal, yaitu berkata-kata yang lembut, yang tidak menyinggung banyak orang. Di antara kita ada yang sholat dan ada yang selain itu.
Di antara kita ada yang ngaji, ada yang selain itu. Kalau dikatakan di antara kita ada yang ngaji dan yang lain nggak mau ngaji, itu kan lebih berat. Namun sebagai bentuk talattuf, Bang Saji mengatakan duna dzalik. Ayat setelahnya, wa anna dhananna, dan sesungguhnya kami menyangka, menduga, allan nu'jizallaha fil ardi, bahwasanya kami tidak dapat melemahkan Allah di bumi, tidak dapat melemahkan Allah, lepas dari kekuasaan Allah di bumi. Walan nu'jizahu haraba, dan kami tidak bisa kabur, lepas dari Allah. Ayat ini menegaskan tentang satu, qudratullah, kekuasaan Allah yang meliputi semua makhluknya. Dan ayat ini juga menegaskan tentang bahwasanya bangsa jin tidak akan bisa mampu lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mungkin di antara manusia ada yang beranggapan bahwasanya jin itu kuat. Jin itu bisa lepas dari kekuasaan Allah. Jin itu bisa memiliki kekuasaan. Maka Allah menceritakan, bangsa jin menegaskan. Yang menceritakan tentang hal ini adalah bangsa jin sendiri. Dan Allah mengkhabarkan melalui wahyu kepada nabinya, akan memberitahukan kepada umatnya, akan memberitahukan kepada manusia bahwasanya bangsa jin mengakui kami itu tidak akan bisa lepas dari kekuasaan Allah, dan kami juga tidak bisa melepaskan darinya. Menunjukkan kelemahan mutlak. Bangsa jin tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Menunjukkan mereka ajizun, lemah di hadapan kekuasaan Allah, dan mereka pun tidak bisa lepas darinya. Hal ini memberikan pesan kepada manusia bahwasanya jin itu tidak memiliki kekuatan jika tidak Allah beri izin. Dikhawatirkan di antara manusia beranggapan jin itu lebih kuat, jin itu memiliki kekuasaan, jin itu memiliki pengaruh dalam memberikan manfaat maupun menghilangkan mudarat. Dan apapun yang dilakukan oleh jin, bahwasanya mereka tidak akan lepas dari kuasa Allah. Seandainya Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi apa yang diinginkan oleh bangsa jin. Allah menegaskan tentang kelemahan makhluknya di hadapan kekuasaan Allah. Di antaranya dalam surat Ar-Rahman, Allah berfirman, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia. Disebutkan jin pertama karena secara pandangan manusia bahwasanya jin sepertinya lebih kuat daripada manusia, pandangan manusia. Maka mengatakan, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai golongan jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. Jika kalian mampu menembus segala penjuru yang di langit dan di bumi, fanfudhu, silahkan coba tembus. Seandainya manusia dan jin bisa menembus bumi, langit dan bumi, keluar dari alam semestanya Allah, baik yang ada di langit maupun di bumi, fanfudhu, silakan tembus. La tanfuduna illa bisultan. Allah mengatakan kalian tidak akan bisa menembus kecuali dengan kekuasaan yang Allah berikan.
seandainya manusia bisa keluar dari bumi menuju bulan, menuju tata surya yang lainnya, bisultan, dengan kekuasaan Allah. Dan mereka tidak akan bisa keluar dari kekuasaan Allah yang ada di langit maupun di bumi. Dan juga di antara kisah perjalanan kehidupan bangsa jin, mereka juga pernah ditundukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud. Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud di antara hamba Allah yang Allah berikan kekuasaan di muka bumi. Maka di antara raja-raja yang pernah ada di bumi ada Sulaiman bin Daud, ada Dzulqarnain, ada Raja Namrud, ada Bakhtanasar. Ada 4 raja yang pernah menguasai bumi seluruhnya. 2 mukmin, 2-nya kafir. 2 mukmin, Sulaiman bin Daud dan Dzulqarnain. 2-nya lagi kafir, Raja Namrud dan Bakhtanasar. Maka keempat ini raja yang pernah menguasai bumi seluruhnya. Allah jadikan 2 mukmin, 2-nya kafir. Kenapa berimbang? Ujian. Ada kalanya mendapatkan kekuasaan, ada kalanya dikuasai. Ujian. Maka tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Allah berikan kekuasaan, kekuasaannya tidak hanya pada manusia, bahkan kepada bangsa jin. Yang Allah ceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surat Saba ayat 14. Semua bangsa jin atau bangsa jin dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka mereka semua itu bekerja untuk Nabi Sulaiman. Dan tidak ada yang berani melanggarnya. Sekali melanggar langsung terbakar. Ketika melanggar langsung terbakar dengan sendirinya. Maka mereka itu senantiasa siang malamnya bekerja untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah menegaskan falamma qadayna alaihil maut. Ketika kami telah tetapkan kepadanya kematian. Menjadi ketetapan setiap makhluk yang ada di muka bumi. Siapapun rajanya, dia akan berakhir dengan kematian dalam kehidupan dunia. Sampai Nabi Sulaiman yang hampir nyaris, yang dikuasainya mengatakan Sulaiman tidak akan bisa wafat. Kau mengatakan falamma qadayna alaihil maut, kami tetapkan kepadanya kematian. Madallahum ala mautih, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan ia mati. Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di atas singgasananya sambil memegang tongkatnya. Dan ketika dia duduk, dia sudah meninggal. Namun tidak ada yang mengetahui Nabi Sulaiman sudah meninggal. Dan tidak ada yang berani untuk mengusik Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan tidak ada yang berani untuk mencuri-curi waktu, mencuri-curi istirahat. Kalau kita punya proyek, punya banyak karyawan, kan terkadang itu ya. Asalkan ditinggal bentar saja, itu kadang beda lagi keadaannya.
Kalau masih bisa diawasikan mudah itu. Tapi kalau punya proyek besar itu 4 lantai, 3 lantai, ditinggal mandornya dikit, kadang kerjanya nggak maksimal. Namun berbeda dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Sekali tidak beramanah, sekali berkhianat, langsung terbakar. Maka tidak ada yang berani untuk coba-coba dalam kuasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Sampai ketika Nabi Sulaiman wafat pun tidak ada yang tahu. Dan tidak ada yang berani mencari-cari tahu. Illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Kecuali dabbah, binatang rayap yang memakan tongkatnya. Falamma kharra, ketika tersungkur jatuh, tabayyanatil jin, barulah jin tahu ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Ketika Nabi Sulaiman sudah wafatnya sudah lama, sampai tingkatan tongkatnya itu sudah dimakan oleh rayap. Biasanya sesuatu rayap itu muncul kapan biasanya? Rumah yang ada penghuninya atau nggak ada penghuninya biasanya? Nggak ada penghuninya. Hewan pun tahu kalau ada penghuninya, mereka nggak berani macam-macam. Tapi ketika nggak ada penghuninya, ya berarti apa? Warisan kita. Tetap yang mewarisi dunia, yang mewarisi kehidupan dunia adalah manusia. Kalau jadikan manusia itu yang khalifah di muka bumi. Makanya hewan pun paham. Kalau ada penghuninya, ya mungkin ya sembunyi-sembunyi gitu. Ketika sudah tidak ada penghuninya, barulah muncul. Maka rumah yang tidak ada penghuninya, ya mungkin rayapnya akan masuk. Demikian juga ketika Nabi Sulaiman AS wafat, itu tidak ada tanda-tandanya kecuali dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ternyata rayapnya sudah makan tongkatnya. Dan ketika sudah jatuh tersungkur, barulah jin tahu ternyata sudah wafat lama. Kalau sudah dimakan rayap itu sudah lama. Apa faedahnya? Apa faedahnya, Pak? Jin pun tidak tahu Nabi Sulaiman sudah wafat, menunjukkan jin tidak ada yang tahu perkara yang gaib. Karena mungkin sebagian manusia mengira bahwa jin itu tahu perkara gaib. Jika kehilangan sesuatu, orang-orang dulu itu kan, kalau kehilangan sesuatu yang berharga dicari-cari, salah satunya kemana? Dukun. Dukunnya minta informasi jin. Jinnya tahu nggak? Nggak tahu. Jinnya menebak-nebak. Dia akan memberikan 100 informasi. 99-nya dusta, satunya benar. Karena jin adalah seorang pendusta. Maka setelah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, mereka mengatakan, "Lau kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil 'adzabil muhin." Seandainya mereka mengetahui tentang perkara gaib, mereka tidak akan tinggal dalam keadaan siksa yang menghinakan. Menunjukkan bahwasanya bangsa jin Allah jadikan di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam bin Daud. Bahwasanya mereka tidak akan dapat lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat setelahnya, wa anna lamma sami'na al-huda, dan sesungguhnya kami ketika mendengarkan petunjuk. Al-huda yaitu Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan Al-Quran dengan salah satu namanya Al-Huda, hudan, sebagai petunjuk. Maka mereka mengatakan bangsa jin, ketika kami mendengarkan petunjuk, amanna bih,
kami langsung beriman dengannya. Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa. Maka barang siapa yang beriman kepada Rabb-nya, karena sudah mendapatkan petunjuk melalui Al-Qur'anul Karim, fala yakhafu bakhsan wala rahaqa, maka dia tidak akan khawatir bakhsan kekurangan, rahaqan melampaui batas atau kezaliman. Ayat ini menegaskan tentang kabar gembira bagi siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan rukun-rukun iman yang Allah perintahkan untuk beriman. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir dan takdir. Dan keimanan mereka setelah mereka mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Allah memberikan Al-Qur'an dengan sifat huda sebagai petunjuk. Maka siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, kejelasan tentang ketuhanan, kehidupan, baik kehidupan dunia maupun akhirat, siapa dirinya dan kemana nanti setelahnya, maka tidak ada jalan lain kecuali dengan Al-Qur'anul Karim. Bahkan ketika kita ingin mengetahui tentang ada apa yang ada pada bangsa jin, maka melalui wahyu. La yakhafu bakhsan, tidak khawatir akan kekurangan. La yakhafu ay yanqusa min hasanatihi falayjaza 'alaiha. Makna bakhsan, dia tidak khawatir akan dikurangi kebaikan-kebaikannya. Ketika dia memiliki kebaikan, kebaikan itu akan dikurangi atau diingkari, sehingga dia tidak mendapatkan balasannya. Wala rahaqan, tidak dizalimi. Wala isman yuhmalu alaihi, dia tidak akan dibebankan dengan sebuah dosa yang bukan menjadi miliknya, atau dosa melebihi dosa yang ia kerjakan. Namun dia hanya memikul dosa apa yang dilakukan dan tidak akan ditambahkan dengan dosanya orang lain, atau dosanya dijadikan berlipat-lipat ganda. Ayat ini menegaskan tentang satu kabar gembira. Siapapun yang mukmin, siapapun yang beriman kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balasan. Kebaikannya langsung diperhitungkan. Dan jika dia melakukan suatu perbuatan dosa, dia akan dibalas dengan yang setimpal, adlan. Dan ketika nanti dia sudah mendapatkan kafarat, maka kebaikan yang dia dapat. Siapapun yang memiliki iman kepada Allah, siapapun yang memiliki iman, maka keburukan-keburukannya di dalamnya ada kafarat. Namun jika dia tidak memiliki iman, kebaikannya tidak akan diperhitungkan. Keburukannya akan senantiasa melekat kepada dirinya. Dengan iman dia mendapatkan kabar gembira. Dengan iman kebaikannya akan diperhitungkan. Keburukannya Allah jadikan padanya terdapat kafarat-kafarat. Siksa akhirat di neraka kafaratnya. Segala bentuk ujian-ujian di dunia Allah jadikan kafaratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min hammin wa ghammin." Tidaklah
seorang mukmin tertimpa suatu kegelisahan, atau suatu kesedihan, huzn, melainkan Allah jadikan padanya terdapat kafarat, hatta yushaku syaukah, sampai seandainya dia terkena duri, Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosanya. Kita bisa bayangkan seorang mukmin, dia sedang sedih, dia gelisah, Allah jadikan sebagai kafaratnya. Seorang mukmin mungkin sedih, mungkin gelisah, mungkin penat, kemudian keadaannya berat, mungkin. Selama dalam kehidupan dunia, tidak ada seorang pun yang hidup dalam keadaan bahagia seutuhnya, tidak mungkin. Ada kalanya sedih, ada kalanya khawatir, ada kalanya takut, semua pasti akan mengalaminya. Namun yang menjadi keistimewaan bagi seorang mukmin, Allah jadikan semuanya sebagai kafaratnya. Bahkan seandainya dia tertusuk duri, Allah jadikan sebagai kafaratnya ketika dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia memiliki suatu perbuatan dosa, keburukan, la rahaqan, keburukannya tidak akan dilipat gandakan, atau keburukan orang lain tidak akan ditimpakan kepadanya kecuali dengan sebab. Di antara sebabnya adalah ketika seseorang memiliki kezaliman yang belum selesai di dunia. Sebagaimana hadis tentang seorang yang muflis. Orang yang muflis, orang yang dia bangkrut ketika di akhiratnya. Ketika dia punya kezaliman tidak diselesaikan di dunia, maka kelak nanti di akhirat kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzalimi. Jika sudah selesai habis kebaikan-kebaikannya dan belum selesai perkaranya, maka dosa-dosa orang yang terzalimi akan diberikan kepadanya. Dan di antara sebab yang lain juga, ketika seseorang memiliki suatu perbuatan yang perbuatan itu akan diwarisi oleh orang-orang setelahnya. Nas'aluhal afiyah wassalam. Ayat setelahnya, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Bangsa jin menceritakan, wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Sesungguhnya di antara kami ada orang-orang muslim, orang-orang yang mereka berserah diri dengan agama Allah. Al-Islamu huwal istislamu la bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Bangsa jin mengatakan di antara kami ada yang muslim. Apa itu muslim? Berserah diri kepada Allah dengan tauhid dan tunduk patuh dengan perintah Allah. Seseorang dikatakan muslim ketika dia bertauhid, mentauhidkan Allah dan tunduk patuh dengan perintahnya. Wal baru'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari semua bentuk kesyirikan dan pelakunya. Wa minnal qasitun, di antara kami ada yang menyimpang dari kebenaran. Seperti yang dikatakan di awal, kunna tara'iqa qidada, kita itu banyak golongannya, banyak kelompoknya. Namun di antara kita juga ada yang muslim. Faman aslama, maka siapa saja yang muslim, faulaika taharraw rasyada, mereka adalah orang-orang yang
memilih jalan yang lurus, memilih kebaikan. Sampai bangsa jin memberikan penegasan, tidaklah yang muslim melainkan mereka itu yang sudah dikenal dengan suka mencari kebaikan. Taharraw rasyada, makna taharraw ada usaha. Yang mereka usahakan, yang mereka inginkan adalah kebaikan demi kebaikan. Di antara manusia ada yang hidupnya pingin bebas, tidak mau diatur, tidak mau dilarang, bebas. Yang diinginkan hanya mengejar hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada di antara manusia yang dia itu yang dikejar adalah kebaikan. Mana yang baik itu yang dikejar. Sesuatu yang tidak baik dihindari. Maka bangsa jin mengatakan, faman aslama, maka siapapun yang dia itu muslim, tandanya bisa diketahui. Apa itu taharraw? Mereka mencari rasyadan, jalan yang lurus, kebaikan, hidayah. Lafaz taharraw yaitu apa? Mencari, berusaha. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika beliau memberikan arahan ketika ingin mencari Lailatul Qadar, taharraw fil ashril awakhir, carilah di 10 terakhir. Lebih khususnya lagi, carilah di malam-malam yang ganjil. Makna taharraw ada usaha untuk memaksimalkan, untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Maka bangsa jin menyatakan, faman aslama, mereka yang muslim, mereka yang Islam, faulaika taharraw rasyada, mereka itu memilih, berusaha mencari jalan yang benar. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim dalam hidupnya senantiasa berusaha mencari kebenaran, mencari kebaikan, mencari sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Sesuatu yang tidak baik dihindari. Sehingga tidak boleh sama antara seorang muslim dengan yang tidak muslim. Kalau dia tidak muslim mau bebas, ya memang seperti itu. Tapi jika seorang muslim, dia harus mencari yang terbaik. Dalam segala hal, mana yang baik, itu yang dicari. Itulah tanda karakter dari seorang muslim. Bahkan dalam bangsa jin. Kehidupan seorang muslim, kehidupan wahyu. Ketika dia menjalani kehidupannya di atas bimbingan wahyu. Sehingga ketika Allah menjelaskan tentang hamba-hambanya orang muslim dalam surat An-Nur, Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu pemilik cahaya. Cahaya yang ada di langit dan di bumi. Cahaya Allah itu seperti mishkat, lampu yang berada di tembok yang ada tempat menaruh lampunya. Digambarkan lampu yang berada dalam dinding yang sudah dilubangin, ditaruh lampu yang lampunya dilapisi dengan kaca. Kalau lampu zaman dulu kan apa? Kalau sekarang listrik ya, zait, yaitu pakai minyak. Lampunya diletakkan di tembok yang sudah dilubangi. Lampunya dilapisi dengan kaca yang sangat jernih. Kemudian di dalamnya ada apinya. Yang api tersebut
cahayanya itu bersumber dari minyak yang sangat jernih, minyaknya sendiri sudah berkilau. Gambaran tentang kehidupan seorang mukmin seperti kayak lampu. Lampunya itu dilapisi dengan kaca agar lampunya tidak bisa mudah tergoyahkan oleh angin. Kemudian dia diletakkan di tempat yang khusus agar cahayanya itu sangat bercahaya. Jadi semakin jika tempatnya itu sempit, maka lampunya semakin terang. Tapi jika tempatnya sangat luas, maka cahayanya akan terbagi. Gambaran seorang mukmin ketika menjalani kehidupannya, dia dalam cahaya Allah. Semua perintah adalah cahaya. Maka seorang mukmin dalam kehidupannya itu bercahaya. Ketika dia menjalani perintah dan larangan Allah, dijalankan seperti cahaya yang berjalan di tengah kegelapan. Ucapannya, perbuatannya itu bercahaya karena kebaikan. Dan sebelumnya di dalam hatinya terdapat cahaya. Digambarkan seperti minyak, yang minyaknya sendiri itu sudah bisa bercahaya tanpa tersentuh oleh api. Menunjukkan minyak buah zaitun itu sangat jernih sampai tingkatan dia itu bisa mengeluarkan cahaya tanpa terkena cahaya. Jadi kalau punya minyak zaitun yang sangat jernih, itu kalau ditutup di tempat yang gelap, dia itu sudah bisa berkilau meskipun tidak terkena cahaya. Itulah gambaran seorang mukmin. Di tempat yang gelap seperti apapun, dia itu sudah memiliki cahaya. Seandainya dia tidak terkena cahaya, dia sudah memiliki cahaya. Karena kebaikan kebaikan yang ada pada dirinya. Taharraw rasyada, mereka senantiasa mencari memilih jalan yang lurus. Wa ammal qasitun, adapun orang-orang yang mereka menyimpang dari kebenaran, fakanu li jahannam hataba, maka kelak mereka menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Adapun orang yang mereka tidak menyimpang, mereka orang-orang muslim tentunya dalam kebaikan. Sebagaimana dalam kehidupan dunia mereka dalam kebaikan, maka kelak nanti di akhirat mendapatkan kebaikan. Hal jazaul ihsan illal ihsan, tidaklah balasan kebaikan adalah kebaikan. Wa ammal qasitun, adapun orang-orang yang mereka menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari kebaikan. Jika orang muslim adalah taharraw rasyada, mereka memilih jalan kebaikan. Adapun orang-orang yang menyimpang, maka mereka tidak ingin mencari kebenaran, tidak ingin mencari jalan yang lurus, tidak ingin menginginkan kebaikan. Apa balasannya? Fakanu li jahannam hataba, maka kelak mereka menjadi bahan bakarnya neraka jahanam. Kebaikan di atas kebaikan adalah keimanan. Dari keimananlah lahir amal-amal kebaikan. Adapun orang-orang yang menyimpang, maka mereka tidak memiliki keimanan, tidak mau beriman, tidak percaya dengan segala sesuatu yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan untuk beriman kepada dirinya, beriman dengan Rasulnya, mereka tidak menginginkan hal itu. Mereka ingkari.
Maka siapa saja yang mengingkari daripada iman, dan jika mengingkari keimanan, tidak mau beriman, maka lahirlah amal-amal keburukan. Adapun dari iman, lahirlah amal-amal kebaikan. Sehingga jika disebutkan lafaz iman, senantiasa dikaitkan dengan amal soleh. Allah menyebutkan alladzina amanu wa amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Karena amal soleh bersumberkan dari sebuah keimanan. Dan keimanan menuntut untuk beramal soleh. Sebaliknya, jika dia tidak memiliki keimanan, jika dia berada dalam kekufuran, kesyirikan, yang merupakan lawan daripada iman, maka yang terlahir adalah amal yang tidak baik. Baik hubungannya dengan Allah, maupun hubungannya dengan manusia, maupun hubungannya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika mereka menyimpang, tidak mau beriman, Allah jadikan hatabali jahannam. Kelak mereka nanti akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Sehingga ada jalannya orang mukmin, jalannya orang muslim, ada jalannya yang tidak mukmin, tidak muslim, qasitun, yang mereka menyimpang dari kebenaran. Jika orang mukmin, orang muslim taharrau rasyada, mereka itu berusaha mencari mana yang baik. Di mana ada kebaikan, disitulah orang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hikmatu dhalatul mu'min. Aina ma wajadaha iltaqataha." Hikmah, kebaikan. Dan makna hikmah adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai pada tempatnya. Dikatakan hikmah adalah jika sesuatu sesuai pada tempatnya. Itulah kebaikan. Maka hikmah adalah dhalatul mu'min, barang berharganya mukmin yang hilang. Jika kita punya barang berharga, kemudian hilang, kemudian kita dapatin barang tersebut, maka pastinya kita akan mengambilnya. Kita punya motor atau punya sepeda, ternyata hilang. Pas jalan-jalan pagi ketemu di jalan, diambil nggak Pak? Hah? Warnanya ya persis, mereknya persis, bahkan goresannya pun, itu goresannya benar, udah yakin ini adalah sepeda saya, ambil. Izin dulu ya, izin dulu kan. Jadi jangan main ambil Pak, itu harus izin sama yang pencuri kan. Kalau enggak nanti yang pencurinya nuntut balik gitu. Kenapa kamu ngambil sepeda saya, sudah saya ambil? Enggak. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang berharga orang mukmin yang hilang. Aina mawajadaha, dimanapun dia mendapatinya, iltaqataha, diambil. Sehingga di mana ada kebaikan, orang mukmin itu berusaha di sana. Dalam segala halnya. Inilah jalannya orang mukmin, orang muslim. Adapun yang tidak mukmin, tidak muslim, terserah. Sampai Bang Saji mengatakan qasitun, mereka itu menyimpang dari kebenaran. Jika ada kebenaran, ada kebatilan, orang mukmin menuju kepada kebenaran. Yang tidak mukmin, dia akan menyimpang. Jika ada dua golongan, satu yang dia menuju kepada kebenaran, satunya kepada kebatilan. Dan tentunya untuk tetap berada di atas kebenaran, terkadang ada ujiannya. Orang yang benar,
orang yang berada di atas kebenaran tetap ada ujiannya. Sehingga dia harus tetap waspada. Waspada untuk senantiasa istiqomah. Maka istilahnya menegaskan wa allau istaqam. Yang muslim yang mereka sudah berada di atas kebenaran, allau istaqamu, sekiranya mereka istiqomah, terus menerus konsisten, ala tariqah, di atas jalan tersebut, jalan kebenaran, itu maksudnya adalah Islam. La asqainahum ma'an ghadaqa, sungguh kami akan curahkan kepadanya minuman yang melimpah, air yang memberikan kenikmatan. Minuman di surga, air yang melimpah, air yang memberikan kenikmatan. Disebutkan tentang air karena air adalah sumber kehidupan. Disebutkan air karena memang itu nikmat yang besar. Bahkan salah satu di antara nikmat ketika kita pada golongan yang selamat, kelak nanti kita akan mampir telaga. Setelah perjalanan yang cukup jauh nih, kayak kita Pak, setelah kita jalan-jalan yang cukup jauh gitu. Pada saat kita sedang haus-hausnya, yang kita cari makan apa minuman? Minuman dulu. Bahkan seandainya ada makanan, kalau belum ada minumannya, gimana? Misalnya makanan sudah dihidangkan, tapi minumannya belum datang. Kita cari mau makan, kita mau acara, kita makan nasi kebuli rame-rame. Belinya di condet, makannya di puncak. Sesampai di puncak, ya, ternyata Pak, ya, grup yang pertama yang bawa air belum datang, terjebak macet. Sedangkan nasi kebulinya sudah ada. Kira-kira dimakan atau nunggu minumannya dulu? Nunggu minuman dulu. Kenapa? Khawatir makan nggak ada minumannya, sengsara. Sehingga disebutkan air, ya, karena air adalah kenikmatan yang sangat besar, sumber kehidupan, nikmat yang besar. Bahkan ketika kita masuk surga, di antara nikmat yang disebutkan adalah nikmat minum. Setelah kita mendapatkan keselamatan, di antara nikmat yang disebut adalah minum di telaga. Di telaganya Rasulullah SAW. Maka siapa yang istiqomah, Allah akan berikan kenikmatan yang besar. Di antara kenikmatan adalah ma'an ghadaqa, minuman yang berlimpah, minuman yang cukup. Menunjukkan nikmat yang besar. Disebutkan tentang air karena air adalah, dari air kenikmatan-kenikmatan yang lain itu hadir. Allah memberikan kabar gembira bagi siapa yang mereka istiqomah, tetap berjalan tegak lurus di atas jalannya. Di antara juga firman Allah dalam surat Fussilat ayat 31. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah sampai akhir kehidupannya, apa kabar gembiranya? Yang pertama, Allah akan kirimkan para malaikat-malaikat yang turun kepadanya saat sakaratul maut. Dan juga ketika saat dibangkitkan, Allah kirimkan malaikat yang menguatkan kepadanya seraya berkata, la takhaf wa la tahzan. Jangan khawatir, jangan bersedih hati. Setelah ditenangkan dari rasa khawatir,
Setelahnya kabar gembira, wa absyiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga yang dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian Allah mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi mereka, bagi kalian yang orang-orang istiqomah ketika dalam kehidupan dunia, kalian akan mendapatkan kenikmatan surga lakum fiha ma tashtahun wa ma tad'un. Apa yang kalian inginkan dan kalian minta. Kenikmatan surga itu kenikmatan semua yang diinginkan dan diminta Allah berikan. Apa yang diminta Allah berikan. Sampai seandainya nanti di dalam surga itu ada tingkatan-tingkatan surga. Ada yang di surga yang paling tinggi, ada yang di bawah. Namanya di bawah. Terkadang pengen ke atas. Di Bekasi pengen ke puncak. Maksudnya lihat puncak itu. Mana sih puncaknya? Kan terkadang pengen. Meskipun kenikmatan surga itu masing-masing itu sudah merasa paling nikmat. Yang seseorang yang terakhir keluar dari neraka ketika masuk surga yang paling rendah, dia sudah merasa dia yang paling tinggi surganya. Ya, tetap ya, kadang apa? Oh, ternyata ada lebih tinggi ya. Di atas langit masih ada langit. Maka ketika dia minta, Allah kabulkan. Ya Allah, aku ingin mengunjungi si fulan misalnya, yang ada di atas. Maka Allah berikan. Yang di atas, yang di bawah naik ke atas untuk berkunjung. Bukan yang di atas turun. Tapi apa yang di bawah naik ke atas. Karena apa? Allah berikan apa yang diminta. Setelah selesai, ya kembali kepada tempatnya masing-masing. Karena masing-masing pada tempatnya. Demikian juga ya, Allah berikan kepada mereka yang istiqomah. Bagi yang istiqomah, Allah memberikan kabar gembira. Allah akan berikan air yang berlimpah, kenikmatan yang cukup banyak. Sehingga menjadi pesan dari apa yang dikatakan oleh bangsa jin, di antara kami pun ada yang mereka tetap di atas kebaikannya, ada yang menyimpang. Namun bangsa jin memberikan pesan motivasi agar mereka senantiasa istiqomah di atas jalannya. Demikian bisa kita ambil faedahnya. Insyaallah kita lanjutkan di ayat-ayat setelahnya. Wallahu taala alam. Cukup? Atau ada pertanyaan? Udah survei? Sudah? Survei udah masuk ya? Nah ya. Baik, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan kita untuk dapat beramal soleh dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita bisa memperbanyak amal kebaikan di hari-hari terbaik, di bulan-bulan yang Allah agungkan. Hari ini tanggal berapa? 29 Mei. Apa? 29 Dzulqa'dah ya. 29 Dzulqa'dah. Berarti besok hari tanggal 30 hari Senin ya. Berarti 1 Dzulhijjahnya hari Senin apa Selasa? Senin ya. Sehingga apa? Kita bisa pertama apa? Kita bisa menyiapkan kebaikan-kebaikan di bulan Dzulhijjah. Bagi yang ingin berkurban, maka bisa menahan dengan tidak memotong rambut, memotong bulu-bulu yang ada pada dirinya sampai disembelih hewan kurban. Dan juga bisa memperbanyak amal-amal kebaikan, sholatnya, sedekahnya,
dan juga dengan memperbanyak takbir. Takbir ada dua, ada takbir mutlak dan ada takbir muqayyad. Takbir mutlak sejak awal Dzulhijjah sampai nanti di hari tasyrik. Adapun takbir muqayyad ketika masuk 9 Dzulhijjah sampai hari tasyrik setiap selesai sholat 5 waktu. Sehingga ini bisa menjadi amalan kebaikan yang bisa kita lakukan, yaitu memperbanyak takbir di hari-hari Dzulhijjah. Di jalan, di pasar, sedang jalan-jalan atau sedang memakai mobil. Intinya apa? Memperbanyak takbir. Karena ini adalah bulan yang Allah agungkan, dengan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan taufik dan kemudahan untuk bisa memanfaatkan hari-hari terbaik untuk beramal soleh. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.